Halo semuanya, selamat datang di Mamat Live Channel. Masih tentang Alfamart. Jadi di Alfamart deket sini itu saya berkali-kali mau bayar pakai QRIS atau Kris. Itu nggak bisa karena kasirnya kayak nggak paham caranya gitu, kayak bingung ditanyain, Mas bisa bayar pakai Kris nggak ya, pakai QRIS gitu. Kayak bingung gitu ya. Kalau di Jogja sana itu yang udah ya namanya di kota ya, orang-orang udah pada bayar pakai Kris, jadi udah sangat biasa petugas-petugasnya. Tapi kalau sekarang saya di desa itu ternyata kasir masih belum terbiasa ya dengan Kris. Tapi ada satu pembayaran digital yang selalu bisa ya, yang saya berkali-kali pembayaran Kris nggak bisa, itu selalu ditawarinya itu dan selalu lancar, maksudnya nggak ada gangguan gitu ya, nggak ada update gangguan dan sebagainya, lancar berkali-kali bayar pakai itu. Yaitu apa? Cara pembayaran digital, cara membayar pakai HP di Alfamart yang jarang gangguan. Yang pertama sih kalian sebelum pakai yang lain itu pakai Kris, tanyain dulu ya, karena kebanyakan sebenarnya bisa, apalagi di kota, jadi bisa pakai Kris, tinggal minta aja bayarnya pakai Kris ya, nanti akan dikeluarin tuh kode QR-nya, walaupun nggak dipajang di depan gitu ya, beda, nggak kayak di toko-toko atau di warung yang dipajang di depan. Itu kalau di Alfa, di Indo itu biasanya agak disembunyiin, maksudnya nggak yang terpampang jelas di depan ya, mungkin karena nyesekin gitu ya, maksudnya nyesek-nyesekin, apa sih bahasa Indonesianya, menu-menuin tempat gitu. Yang selalu bisa itu ada satu dan dua, ada satu lagi maksudnya, tapi saya jarang pakai. Jadi itu ada namanya GoPay. Ya, ternyata GoPay alias Gojek ya. Gojek, dan satunya itu ShopeePay. Itu dua itu yang paling sering ditawarin oleh kasir. Sedangkan yang lain yang pembayaran digital itu pakai kartu debit ya, udah biasa lah, itu zaman dulu ya. Tapi saya udah nggak bawa-bawa kartu, bahkan kartu BCA saya itu udah harus diganti, tapi saya belum ganti ya. Belum sempat, males ke kantor cabang. Jadi saya ngambil duit itu pakai cardless ya, tanpa kartu, dan jadi nggak bisa pakai debit, bisanya pakai pembayaran digital, digital wallet. Gimana sih bacanya? Nah, GoPay itu caranya gampang banget, yaitu kalian tinggal buka aplikasi Gojek ya, dan pastikan ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya, di top up dulu ya. Ya, saya juga biasanya top up dulu karena nggak ada saldonya di GoPay, di Gojek, di GoPay. Dan ini nggak harus di upgrade ya. Jadi yang belum diverifikasi pakai identitas itu tetap bisa bayar. Kenapa saya belum di upgrade? Karena saya ada 2 akun Gojek pakai 2 nomor berbeda tapi identitasnya sama, dan cuman bisa satu yang di upgrade ya, nggak bisa duplikat kartu KTP itu nggak bisa dipakai di 2 akun. Jadi bisa pakai yang belum di upgrade, dan caranya kalian tinggal buka aplikasi, terus bagian depan ini ada pay atau bayar mungkin ya bahasa Indonesianya, saya pakai bahasa Inggris pay, dan di situ ada tampilkan kode ya di pojok bawah. Tinggal diklik aja di situ, dan nanti disuruh masukin pin ya, tinggal masukin aja pinnya. Terus akan tampil kode QR, dan kode QR itu nanti akan di scan oleh kasirnya. Jadi HP-nya kita kasihkan ke kasir, dan biasanya dikembaliinnya sambil ngasihin nota pembelian, dan nanti akan otomatis terambil. Nggak enak banget bahasanya. Saldonya akan berkurang sesuai dengan jumlah belanjaan kita. Dan kode QR ini hanya berlaku selama 3 menit ya. Jadi setelah 3 menit itu kadaluarsa. Jadi walaupun ada yang nge-scan gitu, nggak akan bisa kalau sudah lebih dari 3 menit. Jadi aman. Nah, ShopeePay itu caranya sama aja ya. Tinggal pay, terus tampilkan kode di ShopeePay, itu bisa bayar. Saya juga udah pernah sekali doang ya bayar pakai ShopeePay, karena menurut saya agak ribet sih. Waktu itu agak lama gitu dibandingkan pakai Kris. Pakai Kris itu udah paling bener sebenarnya ya. Cuman di beberapa di desa terutama, itu ternyata Kris agak sering gangguan. Sebenarnya bukan gangguan ya, tapi kasirnya tuh kayak nggak dikasih bekal pelatihan untuk pembayaran pakai Kris. Ya agak bingung sih, padahal Kris ini udah sangat biasa banget ya. Tapi ternyata di desa masih belum sebiasa itu. Jadi bayarnya pakai GoPay atau pakai ShopeePay itu jarang banget ditolak. Udah sih, itu aja. Semoga videonya berguna ya, dan saya lupa mau ngomong apa. Ya, pokoknya semoga berguna, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon kasih masukan ya. Yang menjatuhkan nggak apa-apa deh. Saya mau mengebalkan diri saya untuk dikritik oleh penonton tersayang. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.